Selamat malam Sobat Sumeneb Press Club. Malam ini saya bersama dengan seorang dosen FISIP sekaligus pengamat politik dari Universitas Wiraraja, Mas Wildan Rosaili. Yang terbiasa dipanggil dengan Mas Wildan. Dan juga hadir menemani saya malam ini jurnalis kawakan Bung Anwar. Cukup menemani ya. Iya. Ya, tentunya menemani tentang perbincangan kita malam ini. Itu ya. Nah, kebetulan malam ini kita akan membincang tentang beberapa sosok yang sudah mulai dibicarakan untuk maju di kontestasi Pilkada 2024. Nah, seperti apanya misal sejauh ini, tentunya perbincangan-perbincangan ini bukan sekedar obrolan biasa, tapi kami ingin mengajak kepada kita semua bahwa kontestasi Pilkada 2024 ini bukan sekedar mencari pemimpin, akan tetapi harus ada gagasan-gagasan yang perlu kita pertimbangkan. Karena kalau tanpa gagasan, maka gerak jalan pemerintahan ini seolah-olah rutinitas saja. Tapi dengan gagasan itulah kita berharap Sumeneb akan lebih baik. Saya ingin memulai perbincangan ini dari Bung Anwar dulu. Nah, kalau jurnalis ini kan di mana-mana banyak informasi. Nah, sejauh ini siapa sebenarnya? Kalau kita kan pasti punya satu rabaan, petahana sudah pasti maju misalnya. Nah, lalu siapa yang berani menantang petahana yang dalam hal ini Ahmad Fauzi? Wongso Judo. Ahmad Fauzi Wongso Judo ini. Gimana ya? Sebenarnya kalau secara pribadi di luar profesi saya sebagai jurnalis, saya mau sebenarnya bicara politik. Cuma karena memang ya profesi tugas saya sehari-hari. Apalagi ini mendekati momentum politik. Jadi apa yang saya lihat, apa yang saya liput tiap hari itu memang mulai muncul 1, 2, 3 nama yang kayaknya mulai bersiap-siap untuk meramaikan pesta demokrasi ini, Pilkada Sumeneb ini. Satu yang paling siap sih untuk sekarang ini mungkin Bunda Fitri. Bunda Fitri ya? Ya, karena saya melihat langsung, kemudian saya komunikasi sendiri juga. Beliau itu bahkan sudah menyiapkan tim medianya loh. Ini kan salah satunya mungkin? Bukan? Medianya zaman bukan. Ya. Ini membuktikan bahwa beliau cukup serius lah untuk menjadi penantang. Kalau memang beliau nanti punya kendaraan untuk maju. Tapi untuk sekarang, ya beliau salah satu yang paling siap. Yang lain mungkin siapa ya? Yang ramai ada siapapan itu? Faisal Mukhlis. Faisal Mukhlis. Ya, juga mulai kayaknya Nasdem juga, tapi gerakannya belum kayaknya, masih sebatas baliho mungkin. Sebatas baliho, sebatas pencitraan ya biasa lah sebagai partai itu. Demokrat juga sebenarnya punya peluang ya? Punya peluang, tapi ketika saya ngomong-ngomong mencoba konfirmasi lah dengan Ketua DPC Demokrat Sumeneb, Mas Indra itu, beliau kayaknya bahasanya masih gimana ya, dibilang belum siap, kayaknya mau gitu. Dibilang mau tapi belum cukup siap ya. Kemarin kan saya wawancara, Mas gimana Mas, sampean masuk sebagai salah satu figur yang diinginkan masyarakat. Paling tidak ramai lah di medsos Pak itu. Ya kalau saya sementara nunggu momen saja, tapi untuk sementara saya bersinergi dulu dengan pemerintah. Ini kan ambigu jawabannya, bersinergi ini apa? Cuma saya nggak melanjutkan. Termasuk Bu Fitri tadi, sempat saya mau wawancara Bu, sampean termasuk salah satu bakal calon bupati yang banyak dibicarakan. Banyak dibicarakan. Atau bahkan dirindukan ya? Nggak tahu kalau soal beliau masih belum mau ngomong gitu. Tunggu dulu, nanti ada waktunya. Ya itu mungkin ya, kalau secara bahasa beliau-beliau yang saya temui itu sebenarnya sudah mulai siap sebenarnya. Tapi mungkin
apa ya, karena memang untuk maju sebagai ya sekelas bupati ini kan tidak hanya butuh apa ya, banyak sekali kan faktor yang harus disiapkan itu, termasuk dana, termasuk apalah banyak pokoknya. Saya kan nggak paham soal itu. Kalau ada yang mendanai mungkin. Tapi kalau dari gesturnya mereka sudah menyiapkan diri semua gitu. Menyiapkan diri masing-masing ya. Termasuk ketua AKD. Ketua AKD. Oh, Meskon Legiono. Cuma gimana ya? Secara popularitas mungkin beliau hanya dikenal di ya AKD lah di organisasi itu. Tapi dia kuat atau tidak, AKD itu cukup kuat. Walaupun tidak dikenal oleh masyarakat bawah, masyarakat awam itu. Bisa-bisa munculnya itu mendadak itu ya. Ya itu saja mungkin sementara. Artinya sebenarnya banyaklah calon pesaing. Cuma mereka serius atau enggak kan kita belum tahu. Walaupun sudah dekat sebenarnya. Mas Wildan, ini kalau kita berbicara tentang kontestasi pilkada ini, sebenarnya seperti apa seseorang itu, ya? Artinya ya kalau bahasa pepatahnya itu kan calon pemimpin itu seolah harus mengukur jasnya, mengukur bajunya, pas enggak dia sebagai seorang pemimpin. Nah, kalau dari perspektif ke ilmu politik nih misal gitu, seperti apa sih sebenarnya seorang calon pemimpin itu bisa dianggap dia sudah siap nih misal untuk berkontestasi? Betul. Saya lihat dalam dua kamar ya, dua perspektif. Kalau idealismenya itu ya pemimpin yang memang punya visi profetik, punya agenda, punya program, punya ide, punya gagasan. Itu yang memang dimunculkan secara filosofi sebagai leader yang bisa nanti diharapkan untuk mewakili representatif kepentingan publik. Tapi pelan-pelan itu yang akhirnya bergeser hari ini. Jadi bahasanya Bang Slamet itu, ukuran baju itu tidak mengukur itu, tetapi mengukur seperti yang sampaikan tadi, sejauh mana baju ini berharga mahal. Artinya mahal itu kan biaya politik kan tinggi. Maka mereka mengukur tentang ongkos politik itu jadi pertimbangan. Kemudian yang kedua, jejaring jadi pertimbangan. Lalu yang ketiga, mungkin ya jejaring berbicara tentang elektabilitas menjadi pertimbangan. Tidak ada masuk pada wilayah kapabilitas, etikabilitas, kualitas, kapabilitas. Ini sudah bergeser perbincangannya. Baik di perbincangan elit ataupun perbincangan publik misalnya. Satu contoh ya, yang disampaikan oleh Mas ini, Bung Anwar itu tadi, nama-nama yang muncul pernah nggak kita dengar? Dia menawarkan apa? Dia membawa visi apa? Dia membawa gagasan apa? Kan nggak itu kan? Jadi pendekatannya mungkin ya baleho, komunikasi, media sosial segala macam itu. Yang penting mereka dikenal dulu, lalu pelan-pelan menyiapkan ongkos yang cukup tinggi gitu. Nah, bergeser pada wilayah itu berkaitan dengan maraknya klientelisme politik, patronase politik dan segala macam. Kemudian mobilisasi yang cukup mahal sehingga jas itu mereknya bukan merek idealisme politik lagi, tapi merek klientelisme politik nanti. Nah, ke arah itu. Olehnya cukup berat bicara tentang ongkos, bicara tentang jejaring, bicara tentang apa berarti ya tadi, bicara tentang bagaimana mengarahkan massa. Berikutnya, saya pernah konsisten meneliti itu ya. Sebetulnya kepentingannya bukan kepentingan pilkada, saya hanya melihat bagaimana dinamika pilkada berpengaruh pada kebijakan. Lalu ada data-data seperti dari 2004 pilkada pertama sampai yang terakhir itu, misalnya di Sumeneb itu tidak terlepas dari jejaring pesantren misalnya. Nah, baru sejarah kemarin posisi pesantren itu, posisi ketokohan kiai itu kan sudah mulai bergeser sejak menangnya Ahmad Fauzi. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kan sudah selalu dari pesantren, selalu dari kiai dan segala macam. Kemarin ini wah menang, ini kan prestasi yang bukan prestasi sih, tetapi ini apa namanya sejarah baru yang politik itu lebih dinamis. Nah, 2024 ini kalau apa namanya sudah dicontohkan itu, ini juga mendorong apa namanya politisi-politisi yang tidak punya background kiai dan segala macam sebetulnya harus berani. Karena kemarin sudah mencontohkan, cuman
saya masih belum yakin kalau tidak berpartner dengan tokoh misalnya. Jadi ada ketua partai, taruhlah yang dimunculkan Nasdem, PAN, Demokrat, itu kan basisnya kan basis PKB juga ya, muncul, PKB muncul, sayup-sayup ya ketuanya. sayup-sayupnya muncul itu ya. Atau misalnya ketua AKD. Iya. Ini dicontohkan ke pilkada kemarin, sebenarnya ini potensi untuk menang, tetapi harus gandeng tetap dengan tokoh ini, tokoh pesantren mungkin ya. Pesantren, tokoh agama. Nah, gitu. Saya ingin coba mengerucutkan gitu, Mas. Artinya kalau berbicara pertimbangan-pertimbangan tadi, saya kira itu sesuatu yang akan menjadi pertimbangan, walaupun itu menjadi pilihan-pilihan setiap kontestasi ya. Ya, betul. Gitu. Nah, kalau melihat tentang misal petahana pasti maju, misal Ahmad Fauzi Wong Sojudo itu dengan entah itu satu prestasi karena mampu kalau sebelumnya Kiai terpilih menjadi bupati, tiba-tiba karena ini bukan tradisi Kiai, orang pesantren tiba-tiba terpilih, seolah ini satu prestasi gitu. Atau bisa juga sebenarnya masyarakat yang bergeser masyarakat sudah berubah gitu. Tapi saya ingin melihat sejauh mana sebenarnya petahana ini, Ahmad Fauzi Wong Sojudo ini punya satu kekuatan, lalu kira-kira apa penantangnya ini, sehingga Mas Wildan melihatnya petahana itu seperti apa, kira-kira lalu penantangnya seperti apa? Penantang yang ideal misal. Kalau pada akhirnya kita juga ingin berbicara gagasannya kan. Betul. Tapi kalau berbicara uangnya, nah itu kita tidak tahu nomor rekeningnya masing-masing kan. Betul. Gitu. Nantilah setelah ini. Bagi saya sederhana begini, saya pernah mengkomentari tentang politisasi birokrasi. Atau hari ini yang itu saya pernah komentari dulu pilkada 2015 itu politisasi birokrasi, dan hari ini muncul namanya pork barrel itu politik gentong babi itu. Gentong babi gitu. Petahana bagi saya sederhana, jika dalam periode 5 tahun ide gagasan netralisasi, dia merasa punya percaya diri, programnya bermanfaat untuk publik, outputnya jelas, maka periode berikutnya cukup mudah. Tinggal lihat apakah petahana ini menggandeng orang profesional, akademisi yang tidak punya popularitas, yang tidak punya jejaring, tapi dia punya ide dan gagasan. Oh, berarti dia secara tidak langsung dia berhasil. Tetapi kalau masih menggandeng orang yang kuat, orang yang punya basis massa, berarti dia tidak percaya diri, masih ragu, perlu banyak dukungan. Ke Bung Anwar ini juga. Iya, ketika tadi disinggung berbagai peluang bagi seorang penantang, atau mungkin bagaimana butuhnya rasa percaya diri seorang petahana gitu. Nah, sejauh dari pemberitaan sejauh ini seperti apa, Bung? Artinya ya kan pasti ya salah satu nanti kita sama Mas Wildan, saya akan mengkonfirmasi tentang popularitas sama elektabilitas. Betul. Maka tolok ukur dari itu kan dari sejauh mana pemberitaan dari kinerja pemerintah, juga sejauh mana sebenarnya juga kritik terhadap kinerja pemerintah itu di pemberitaan ya sejauh ini gitu. Sebenarnya berimbang sih. Ada masyarakat yang memang cukup puas lah dengan pemerintahan, dengan program Bupati Fauzi dan Eva itu. Tapi memang masih ada sebagian besar yang ya mungkin belum tersentuh program, misalkan di kepulauan. Ternyata masih banyak kan infrastruktur yang belum tersentuh sama sekali. Ya, tapi ya politik yang seperti itu kan, sebagus-bagusnya ya, pemimpin pasti ada yang ya. Tapi enggak, ini saya fokus ke ini kan bicara politik, bicara siapa calon bupati, siapa penantangnya Bupati Fauzi. Kita sadar enggak Ramadan kali ini siapa yang banyak berperan di kegiatan-kegiatan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat? Ternyata Wabub kan, bukan bupati. Artinya bisa jadi. Biasanya selama mulai periode pertama bupati itu, ketika ada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, panen padi misalnya, panen padi, panen bawang, pasti bupati. Pengajian Wabub itu biasanya hadir ketika Jakarta kegiatan apa misalkan, intinya yang tidak berita sudah masyarakat. Tapi sekarang di pendopo pun yang kemarin itu santunan 300 anak yatim itu, padahal bupati ada loh. Tapi Wabub yang
Itu satu hari ada 4 kegiatan pokoknya. Pagi tuh satu orang semua itu. Yang anak yatim, duafa itu. Semua itu yang ngaji. Ini kan bisa jadi kode. Kode. Oh iya, bisa. Nah, ini hanya pandangan saya di lapangan loh, wabuk terus ya. Padahal seharusnya karena wabuknya Eva itu sekarang juga masuk yang mau mencalonkan sendiri kan, isu yang muncul. Tapi kenapa kok Bupati sampai memberikan ruang itu? Memberikan ruang itu. Nah, ini kan bisa diprediksi gimana? Saya kan nggak paham. Iya. Tapi ini kode. Iya. Kode untuk bersama lagi mungkin ya. Bisa saja, tapi saya ini kan hanya pengamatan saya sebagai jurnalis di lapangan itu. Kok gini gitu kan? Iya. Padahal selama ini kan isu yang muncul Eva itu akan ditinggal. Gitu. Kemudian banyak orang-orang yang mau, ada yang menyanding dia, ada yang menyandingkan dengan Pak Sekda, ada yang menyandingkan dengan Ketua Bawaslu Jatim, karena sama-sama anggap non partai. Non partai, profesional lah. Ya, betul. Ya. Tapi ternyata ini memberi ruang ke wakilnya ya. Jadi khususnya pengamat politik ya, bisa kan berpersepsi lain di momen Ramadan ini, karena memang momen Ramadan kan yang paling banyak berinteraksi langsung dengan masyarakat, khususnya masyarakat bawah. Tapi bukan bisa dimaknai bahwa Bupati ini walaupun bukan orang pesantren, ternyata dia di dalam isu-isu pesantren tetap memberikan ruang kepada orang pesantren. Tidak bisa dimaknai seperti itu ya? Bisa saja. Nah, tapi kemudian Bupati itu hadir sendiri ketika pertemuan dengan ulama kemarin di Pendopo itu. Iya. Itu Bupati yang turun sendiri. Karena memang bertemu dengan tokoh-tokoh pesantren gitu ya. Maksudnya tadi memang politik sebenarnya itu tidak bisa dipisahkan dari mereka itu. Mau tidak mau itu ya. Mas Wildan. Saya mau ini ya. Saya menarik tadi ada bahasa Bu Wabub itu dikasih ruang. Muncul isu mau ditinggal. Iya. Nah, muncul begitu ya. Iya. Muncul di luar seperti itu karena memang nggak tahu, walaupun memang bukan dari Bupati sendiri, tapi amatannya itu kemesraan berarti. Ada 2 tahun pertama memang aktivitas di lapangan seperti itu kan. Jadi ketika ada kegiatan yang sifatnya ya dengan masyarakat, itu pasti dihandle sendiri oleh Bupati. Sehingga kemudian muncul kan persepsi itu. Ini akan ditinggal untuk pemilu berikut. Tapi kenapa di tahun terakhir ini tiba-tiba banyak langsung, kan berubah nanti amatan-amatan itu. Nah, jadi bingung ini. Ya Kak, kalau sederhananya mungkin kalau ditanya kalau ditanya Bupati, kau tidak aktif misal tahun terakhir, loh kan ini urusan pesantren misal. Ada bunyai. Ada bunyai. Bisa. Tapi Mas Wildan, saya ingin mengonfirmasi tentang, kita kan kalau ngomong kontestasi itu selalu berkaitan dengan popularitas dan elektabilitas gitu ya. Kalau tadi tentang Bung Anwar mengatakan lagi memberikan ruang kepada Bu Wabub itu kan pasti juga tidak jauh berbeda dengan berkaitan ruang popularitas sama elektabilitas gitu. Nah, Mas Wildan ini melihat ya, kalau masalah petahana saya yakin lah pasti ngomong popularitas itu kan 90% lah. Itu ya, walaupun kita survei kalau yang namanya sudah petahana itu 90%. Nah, kalau Mas Wildan sendiri melihat nama-nama yang muncul, misal Bunda Fitri, gitu ya, ada ya ketua-ketua partai, misal. Karena bagi saya ketua partai itu tetap punya kans untuk maju, karena punya partai, kan gitu. Terus ada Pak ya beberapa nama lah yang sudah disebutkan itu. Sejauh mana melihat tentang popularitas dan elektabilitas, atau bahkan ada nggak korelasi itu untuk konteks Sumeneb ya? Kalau konteks nasional kan selalu ngomong popularitasnya berapa, elektabilitasnya berapa, itu pasti sudah berkorelasi ya. Orang yang populer tapi nggak elektabilitasnya rendah, nah, itu juga tidak menjanjikan kan gitu. Saya popularitas, elektabilitas sama yang Bun Anwar tadi sampaikan, saya menarik begini. Kemarin itu pilkada 2000 berapa? Berapa kemarin itu? 2019 itu. Yang punya popularitas dan elektabilitas tinggi itu, satu
Ke Fikri, Fikri, 2 Eva, 3 Fauzi, 4 itu Fatah Yasin. Fauzi ini kan petahana dari wakil ke calon bupati, tapi dia ada di 3, masih kalah sama Eva sama wakilnya. Kemudian lalu muncul isu yang mau ditinggal. Ini kan perlu intip dari lubang kecil ini sebetulnya. Dulunya memang ada rencana mau ditinggal, otomatis dia akan lompat ke yang lain. Kira-kira mungkin nggak ada lompatan, maka coba hari ini dihapus-hapusi dulu. Nah, Karena ini punya elektabilitas sama popularitas tinggi. Maka saya melihatnya tokoh-tokoh yang potensial untuk digandeng, ini posisinya masih P2 ya, Iya. Wabub kan, Iya. Wabub kalau bupati ini di petahana Mas ya? di petahana. Di petahana itu ya. Maka Nyi Eva itu Wabubnya ini punya kans potensi juga tentang popularitas dia punya, elektabilitas punya, hanya mungkin kos politik yang di rendah gitu. Kemudian di luar petahana ini kans digandeng Wabub itu. Ada Ke Fikri. Dia ini potensial masih. Kemudian ada itu PKB dulu juga, PKB Ampunten itu Ke Unes. Kemudian ada Bu Fitri mungkin juga masuk. Dia bukan hanya figurnya, tetapi karena basisnya agama, ada pesantren, ada Ki Busro. Dan yang keempat ini amatan saya, ada Ke Ilyas. Ke Ilyas itu kemarin uji coba. Ke Ilyas Gerindra. Kota Gerindra ya. Dia uji coba, kemudian di RI. Tetapi apa namanya ya? Apa berarti means-nya? Apa berarti kurang bagusnya misalnya? Tidak cukup berhasil kemarin memimpin Gerindra, karena hanya suaranya kecil. Tapi dia coba juga popularitasnya juga di testing di situ. Nah, 4 ini yang saya sampaikan ini potensi untuk digandeng. Termasuk kalau misalnya Pak Bupati masih menggandeng tokoh-tokoh sentral ini, berarti dia tidak cukup percaya diri yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, orang luar juga sebagai bupati yang mau menggandeng, yakin saya melirik ini. Jadi kalau misalnya ada orang luar, ada penantang baru, dia punya kekuatan modal yang tinggi, dia punya jejaring pusat yang tinggi, taruhlah seperti kemarin ada sosok seperti Fatah Yasin. Dia kan punya jejaring partai yang bisa membuat partai berubah di wilayah lokal kan, mendukung siapa nyangka PKB berpisah dengan itu, karena jejaringnya kuat. Walaupun siapa sih Fatah Yasin tidak cukup dikenal, hanya gandeng dengan itu, maka jadi penantang yang kuat. Jadi kalau ada penantang yang kuat, menggandeng Nyi Eva, kemudian menanding Nyi Fikri, Ke Fikri, jadi Pak Fauzi ini sudah kehilangan apa namanya ya, kehilangan mitra yang punya popularitas yang tinggi, dan itu risikonya juga. Maka harus dirawat ini dulu. Nah, tetapi kalau Fauzi tidak melihat itu, seperti yang saya pernah menyontohkan begini, era Pilpres Susilo Bambang Yudhoyono di periode yang kedua. Dia tidak memperhatikan dia popularitas, elektabilitasnya dirinya sendiri. Karena sudah tinggi. Lalu kemudian kinerjanya dia percaya diri, lalu dia gandeng Budiono. Yang notabene bukan orang partai. Iya, bukan orang partai. Yang dianggap mungkin oleh SBY itu Budiono ini nanti bisa membantu saya di bidang peningkatan ekonomi misalnya. Bahkan pada waktu itu Budiono ngomong popularitas dan elektabilitas tidak ada gitu ya. Enggak sekian persen saja, enggak menyumbang pada wilayah itu. Nah, kalau Pak Fauzi berpikiran begitu, berarti enggak usah ini. Tokoh-tokoh itu enggak, menurut Pak Fauzi itu enggak terlalu inilah. Artinya kalau Pak Fauzi itu percaya diri, bisa saja wakilnya itu nanti adalah orang yang mampu membantunya. Betul. Nah, mana tokoh yang bisa membangun lobby nasional, punya ide misalnya yang bisa meningkatkan ekonominya, meningkatkan pariwisatanya, meningkatkan jabatan, sehingga saya nggak peduli tentang ketua partai yang punya tiket bisa membantu kursi misalnya, karena PDI sudah aman lah. Sudah aman ya. Kalau yang aman itu kan PDI sama PKB ya. Gitu. PKB gitu ya. Kemudian saya butuh calon wakil yang punya apa namanya ya ongkos besar itu. Saya yakin tidak perlu khawatir itu. Jadi yang dibutuhkan profesional seperti yang tahun itu. Itu berikutnya saya mau komentari tentang munculnya apa berarti ketua-ketua partai, punya kans yang sama juga. Ada dinamika politik pusat dengan daerah yang berbeda.
Kalau di pusat, ketua partai itu bisa punya bergening itu. Ya. Jadi walaupun partai kecil, tokohnya masih kecil, dia selalu muncul-muncul. Bisa-bisa dia bisa digandeng, atau paling parahnya nggak digandeng, bisa jadi menteri. Ya. Nah kalau lokal itu bisa di apa gitu kan? Nggak sampai ke situ kan? Jadi tawar menawarnya itu nggak ke situ. Maka kalkulasinya harus dihitung betul. Jangan-jangan hanya keluar-keluar lalu nggak muncul kan, feedbacknya nggak dapat kompensasi. Kalau gitu, petahana, misal akhirnya Pak Fauzi gandeng profesional, misal, atau mungkin Pak Fauzi tetap sama Nyi Eva gitu ya. Amatan Mas Wildan itu siapa sih yang secara popularitas dan elektabilitas memungkinkan untuk menjadi penantang yang tangguh gitu ya? Bukan sekedar menantang ya, tapi memang ini tangguh nih. Artinya kalau sampai berlaga, Pak Fauzi mesti kerja keras lagi nih, misal gitu. Sejauh ini penantang tangguh menurut saya tadi yang sudah disebutkan itu ada Nyi Fitri sama Ke Fikri sama Ke Unis. Itu penantang tangguhnya. Tapi ini diwakil. Calon bupatinya itu saya pikir tidak perlu popularitas, elektabilitas. Tinggal dia bawa dua variabel. Satu, bawa ongkos yang cukup besar untuk membiayai ongkos politik yang semakin mahal. Kemudian bawa jejaring yang bisa menyantol untuk tiket maju. Berarti nama-nama yang muncul masih belum pas untuk bupati ya, untuk menjadi penantang ya. Untuk bupati kasusnya mungkin sama seperti periode-periode kemarin. Contoh, Fatah Yasin itu kan terakhir muncul. Dan itu jadi penantang yang kuat. Sebelumnya itu Zainal Abidin. Terakhir juga ya. Hasan Asasi juga. Asasi Hasan itu jadi tokoh periode sejarah itu muncul itu dia punya dua variabel yang penting. Punya ongkos yang kuat, punya jejaring yang kuat, elektabilitasnya sama popularitasnya di mana dia nanti dapatnya dari tokoh-tokoh lokal yang sudah besar, yang sudah ada ini gitu ya. Oke. Jadi bisa-bisa ada orang Sumeneb yang sukses di luar ini, saya nggak tahu siapa nanti pulang tiba-tiba jadi penantang. Jadi bupati dan menggandeng tokoh-tokoh yang sudah mapan ini mapan itu. Nah, kalau Bung Anwar ini ya, kan media itu salah satu variabel bagaimana popularitas itu naik juga ya. Sekaligus elektabilitasnya juga bisa diperhitungkan gitu. Nah, sejauh ini dari nama-nama yang disebut itu siapa sih yang sudah serius di media misal? Kan tidak mungkin misal saya mau mencalonkan jadi wakil bupati atau bupati, masa tidak punya tim media misal, atau masa pemberitaannya petahana dalam 1 minggu tuh 70 berita, terus penantangnya masih 5 misalkan. Kan saya juga ingin tahu sejauh ini beberapa nama yang sudah muncul yang secara medianya itu siapa saja misalnya gitu ya. Semuanya ini muncul awal-awal Ramadan. Ya, pertama tadi Bunda Fitri, kemudian yang kedua Faisal Mukhtis. Ada lagi yang lupa nggak disebut tadi. Itu siapa pengusaha itu Golkar itu? Maruf Maulana juga. Sampai beliau kemarin kan ngomong di media bahwasanya siap untuk menjadi pengganti PLN untuk menerangi Pulau Kangean. Nah, itu kan juga kebijakan politis menuju ke arah situ. Walaupun masih belum serius ya. Tapi mulailah. Ada yang lucu satu ini. Cuma saya nggak nyebut nama ya. Beliau inisial salah satu politisi yang berkeinginan juga untuk maju entah sebagai calon bupati atau wagub. Dari dulu saya WA jarang dibalas. Terus tiba-tiba kemarin itu punya TikTok. Gitu. Dan follow akun saya ya. Serius juga ternyata. Tapi kok atau mungkin kalau kita misal belajar dari Obama misal, kan kemunculan Obama itu dari media ya, dari blog. Nah, awal-awal blog itu, siapa tahu mungkin yang tidak disebutkan oleh Mas Anwar ini inspirasinya itu. Iya betul. Jadi dia bermodal TikTok ingin menjadi calon bupati misalnya. Sebenarnya yang paling penting untuk sebenarnya ya seperti yang disampaikan Mas Wildan, yang paling penting sebenarnya kos politik tadi. Kos politik ya. Karena saya dari Zainal Abidin, kemudian Asasi Hasan dulu, kemudian Zainal Abidin, terus setelah itu Fatah Yasin. Mereka itu ikut mendampingi
kampanye ke pulau-pulau itu sebagai jurnalis. Iya. Bukan pendukung. Bukan. Bukan. Saya nggak ikut rombongan, tapi saya ikut meliput ke pulau itu. Saya bukan Tapi satu kapal kan, Ya. walaupun pasti. Cuma nggak pakai seragam. Jadi memang walaupun bukan pengangkat politik, di awal-awal sebelum pilkada itu, memang saya memprediksi ya beliau-beliau ini yang akan menang itu, Iya. karena memang dari respon masyarakat dari waktu zamannya Asasi itu apa petahana ya? Asasi Hasan waktu Ibu itu Sro. dengan Nyeva, Ibu Sro dengan Sungkono Sidi. Iya. Ya. Ya. Itu respon masyarakat. Saya karena ikut juga kampanyenya petahana di kepulauan itu. Jadi sangat jomplang gitu. Memang respon massa dengan pendatang baru itu bagus itu. lebih banyak pendatang baru itu ya. Iya. Jadi kenapa saya memprediksi ini akan menang gitu. Sama juga dengan setup. Setup itu ke Sapekan, ke Saubi, ya, ke Kangian juga, kemudian ke pulau-pulau apa Sapekan di sekitarnya itu, pulau-pulau kecil. Saya ikut juga itu. Mereka memang responnya Bagus. ingin memiliki pemimpin baru yang ya paling tidak mengubah infrastruktur kepulauan itu. Tapi kenapa di detik-detik akhir itu semuanya kalah dengan politik tadi itu ya. Jadi Iya. memang repot sebenarnya itu. Mas Wildan, kita juga kan perlu memberikan edukasi juga pada masyarakat. Saya setuju Ya. deh, edukasi. Maksud saya ada yang namanya kos politik, ada yang namanya money politik. Nah, maksud saya kan dua hal ini perlu diperjelas ya sebelum saya nanti berbicara ke kos politik. Iya kan, kalau money politik saya kira menjadi sesuatu yang Delik soalnya kita hati-hati. iya gitu. Tetapi yang ingin saya tanya secara sederhana, apa perbedaan saya sebenarnya biar masyarakat juga ketika Bung Anwar tadi ngomong kos politik ini biar tidak langsung disamakan dengan money politik gitu ya. Iya. Kalau kita ingin memahami tentang money politik sama kos politik itu gitu ya. Sebetulnya saya di beberapa forum podcast dan segala macam itu selalu bilang variabel untuk menang itu harus punya ongkos politik yang tinggi, biaya operasional itu. Tetapi sebetulnya ongkos politik yang tinggi itu ya itu bagian dari money politik. Karena ongkos politik itu sebetulnya tidak terlalu tinggi kalau tidak digunakan untuk money politik. Karena ongkos politik itu hanya konsolidasi, ya pertemuan, bahkan peraturan buat APK gitu, kos politik ya. Kos politik, bahkan PKPU ya, kalau tidak salah di PKPU berapa saya lupa itu, ada peraturan yang membolehkan memberikan transport hanya 25.000 dan segala macam. Dan itu kecil sekali. Nah, kalau ternyata besar, saya gunakan ongkos politik itu karena saya tidak bisa membuktikan, sulit ya, karena langsung pakai money politik itu kan kena delik nanti. Kalau ternyata habisnya banyak, ya pasti splitannya ke money politik itu. Calon mungkin nanti bisa dikoreksi ya. Calon itu boleh mengeluarkan uang terhadap pemilih dalam kampanye, dalam rapat itu dengan biaya tertentu yang nominalnya hanya cukup untuk transport. Memberinya cukup transport 25.000 misalnya ya, dan kemudian memberi sembako sedikit. Tetapi kalau sampai 200.000, 500.000 itu sudah lain, dan itu yang mahal. Nah, saya menariknya lagi nih. Jadi perjelas pertama, ongkos politik hanya cukup untuk operasional, murah sekali. Tapi kalau ternyata mahal, berarti itu masuk ke money politik. Ya. Saya yang menarik yang disampaikan Bung Anwar itu, sehingga perlu namanya edukasi ya. Ada antusias masyarakat untuk menyambut pemimpin baru. Karena dia tentunya punya harapan terhadap yang baru. Tentu yang baru itu bukan hanya karena baru ya, dia mungkin melihatnya dia punya ide, menawarkan harapan, punya energi gitu ya. Pelan-pelan, dan yang petahana antusiasmenya kurang, itu bahasanya jurnalis itu. Tetapi detik-detik terakhir kenapa selalu menang? 3 kali ini kasusnya. Kenapa selalu? Ini di mana game teorinya, game permainannya ini di mana errornya itu? Apakah karena publik itu istilahnya itu memberikan harapan kepada calon Comoco setelah hampir mendekati pemilihan tidak dipilih, atau justru ada permainan lain dari petahana yang merubah pikiran publik? Nah, ini yang sebetulnya perlu diedukasi. Gitu ya. Kalau ternyata
dirubah dengan hal-hal yang sifatnya tidak programatik, tidak menjanjikan, maka kita edukasi publik jangan mudah berubah lah. Iya. Kalau sudah struck dengan petahana, dengan ide dan gagasannya, ya jangan mau diiming-imingi yang baru. Termasuk juga pun ingin pemimpin yang baru karena dia punya ide dan gagasan, ya jangan terakhir-terakhir mau diiming-imingi dengan hal yang sesaat. Mas, tapi kan begini, kadang kita di satu sisi tidak menafikan juga bahwa money politik itu konon besar, ya kan? Tapi di sisi lain kita selalu ngomong tentang popularitas sama elektabilitas, ya kan? Banyak orang ketika popularitasnya tinggi, elektabilitasnya tinggi, ya, dia seolah-olah juga jaminan untuk jadi. Tapi saat kos politiknya tidak ada, akan kalah dengan yang apa? Kalau tidak punya modal ya, kalau tidak punya modal, popularitas kalah sama modalitas. Modal. Nah, maksud saya kadang ingin mengonfirmasi itu. Kalau misal yang menjadi penentu itu adalah kos politik, berarti kan tidak butuh orang yang popularitasnya tinggi misal. Itu kan kalau. Tapi kan selama ini kita di awal-awal berpikir tentang popularitas dan elektabilitas, tapi kenapa bisa di akhir itu berbicara tentang ongkos ya? Iya, ongkos itu kan ini saya tuh kadang kalau memang ongkos yang jadi penentu, kenapa tidak jadi modal sebanyak-banyaknya? Iya, mencari modal sebanyak-banyak tanpa harus popularitas dan elektabilitas misalnya. Nah, bagaimana cara kira-kira kita menjawab itu ya? Artinya menjawab kok bisa ya seperti itu misalnya? Ada dua menurut saya. Pertama, saya melihat perkembangan politik hari ini ya bukan rusaknya ya, rusaknya demokrasi hari ini, baik dari penyelenggara yang hari ini sudah muncul ataupun dari masyarakat juga. Akhirnya variabel utama itu tentang modalitas, tetapi popularitas juga penting juga. Modal utama dia punya uang, kemudian popularitas. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, kemungkinan nanti yang menjadi calon bupati bukan yang populer, tapi yang punya modal, yang punya jejaring. Yang populer itu jadi wakilnya. Itu satu. Yang kedua, kalau hanya modalitas tanpa popularitas, mungkin bisa juga, tapi paling mahal sekali. Jadi menjual barang yang tidak terkenal sama yang terkenal, itu kan berbeda ya, berbeda. Ada juga, tapi tidak terlalu mahal mungkin ya. Iya. Kalau popularitas ada, elektabilitas, lalu didukung oleh modalitas. Karena kalau misalnya tidak terkenal, pilih Bung Anwar, siapa itu? Iya. Nah, itu tak. Iya. Tapi ketika sudah popularitas dan modal elektabilitasnya itu sudah tinggi, pilih Bung Anwar, mana penguatnya? Mungkin. Iya. Kalau di Surabaya dan sekitarnya. Oh. Jadi ini nanti menurut saya ya, nanti kolaborasinya yang Bang Selamat sampaikan itu posisi modalitas di mana? Di P1. Posisi elektabilitas dan popularitas di mana? Di P2. Di P2 ya. Ya jadi kalau misal kita mau berbicara di mana keduanya ini bisa bersinergi dan di mana keduanya tiba-tiba bertentangan, sebenarnya pada satu posisi itu ya. Iya betul. Artinya kalau P1-nya tidak punya modal yang kuat, maka ya juga bisa juga ya. Bisa betul. Kalau istilahnya teman wartawan itu bisa-bisa jadi calon bayangan. Calon bayangan. Nah, kalau misal tidak kuat itu ya. Di beberapa periode, ini padahal berkali-kali sudah ya. Nyeva misalnya satu contoh, ini 3 kali jadi wakil bupati. Wakil bupati 3 kali, mulai dampingi Hasasi, kemudian Zainal Abidin, sama ini sekarang sama petahana. Iya, sama petahana. Sama Pak Fauzi ya. Sama Zainal Abidin bicara tentang popularitas, bicara tentang kapabilitas kepemimpinan lah. Orang lebih kenal Nyeva. Tapi kenapa posisinya selalu di 2? Karena Nyeva itu hanya punya popularitas sama elektabilitas. Yang punya modalitas Asasi sama ZA. Yang kedua juga Kefikri. Kefikri mungkin dia pemimpin muda, visioner, punya ide, tetapi tidak punya modalitas. Maka ya taruhlah di wakilnya. Karena dia hanya popularitas sama elektabilitas. Modalitas rendah, nah ditopang oleh P1-nya. Fatah Yassin itu. Ini sudah hampir 30 menit ya Mas. Bisa nambah nggak? Iya. Hah?
43 sudah ya. Nah, karena sudah hampir 1 jam kita, mungkin kita bisa di kesempatan lain juga ya. Nah, tapi maksud saya, sebelum ini ditutup kan tidak woro-woro ditutup langsung. Gitu ya. Iya kan? Iya. Nah, yang ingin saya minta dari Bung Anwar itu, doa ya? ya bukan sih. Sebagai pelaku jurnalis itu karena sudah ikut petahana, ikut penantang baru gitu ya. Sebenarnya yang ideal itu seperti apa untuk disiapkan oleh kontestan ya di dalam bermedianya. Itu apakah karena Mas Wildan tadi juga menyinggung ada media lokal, media nasional, ataukah karena wartawannya, atau seperti apa sebenarnya yang ideal bagi seorang kontestan yang mau berkontestasi itu menyiapkan diri di dalam pertarungan media. Ya, selain modal tadi, sebenarnya yaitu ide-ide pembangunan. Misalkan saya yang punya program cukup bagus, sebenarnya ketika ZH itu menjadi calon bupati. Jadi beliau itu ketika di Celong itu, di desa Sanggerak, kayaknya di Arjasa itu, beliau menjanjikan beasiswa dokter orang kepulauan yang nanti langsung penempatannya di RS Arjasa itu sebenarnya program bagus untuk warga kepulauan, tapi kemudian ya karena kalah yaitu. Dan selama ini saya melihat itu orang-orang yang mau menyaingi petahana dari beberapa pilkada ini, mereka itu beliau tidak punya program seperti itu. Ketika mau maju, mereka bisanya hanya mengkritisi program petahana itu. Petahana. Iya, jadi tidak punya program baru yang ditawarkan itu. Hanya mengkritik bupati ini, pokoknya nggak bagus. Itu cuma ketika muncul itu. Itu salah satu yang bagus. Lama-lama jadi calon kritikus dong. Betul. Kemudian yang dibilang tadi petahana belum muncul, kata siapa? Bupati Fauzi sekarang ini. Kemarin kan program bis perintis Arjasa. Nah, ini bagus loh untuk orang-orang sana yang sejarah kan. Iya. Dari dulu nggak pernah ada bis di kepulauan. Nah, itu sebenarnya bisa mengubah mindset orang-orang Kangian yang awalnya nggak mau milih misalkan. Iya. Tahu juga. Tapi itu program bagus yang ya bagaimana akses dari Arjasa ke Kangayan itu yang biasanya dulu itu. Saya ke sana berapa kali itu jalannya masih jelek kan dan sulit untuk dapat akses transportasi dari pelabuhan Batu Buluk ke Kayuaro itu. Nah, sekarang dengan adanya bis yang digratiskan awal-awal itu sebagai promosi. Nah, ini kan bisa jadi program untuk ini pilkada mendatang ini untuk khususnya untuk kepulauan ini. Idealnya kalau petahana punya gagasan bis perintis, maka penantangnya juga harus melampaui itu. Betul, gitu ya. Jangan hanya kritik, bis itu nggak bagus, harusnya bandara. Nah, ini kan hanya kritik kan. Ma'ruf itu bagus tuh dengan menyiapkan PLN 24 jam misalkan kalau saya diberi wewenang untuk kepulauan ya. Kepulauan. Nah, itu sebenarnya bagus. Jadi bukan hanya sekedar kritik saja. Tapi harus gagasan-gagasannya itu. Ya, itu menurut saya dari hasil pengamatan saya di lapangan itu. Tapi boleh nggak saya menebak itu? Apa yang mau ditebak itu? Apa nanti aja lah podcast selanjutnya. Oh, bisa. Karena saya 2019 itu 1 bulan sebelum pendaftaran itu, kalau nggak percaya silakan cek Google itu. Saya sudah menulis itu langsung Fauzi Eva versus Fatah Yasin Fikri itu. Itu benar itu. Oh, berarti ini kalau di Piala Dunia itu ada ramalan. Iya. Ramalan jurnalis. Iya, bisa di podcast selanjutnya bisa kita berbicara tentang itu ya. Bukan ramalan sih, karena maksudnya petinggi-petinggi partai setiap kali komentar, setiap kali anggaplah konferensi pers itu sudah mengarah ke situ. Kan, apa ini. Nah, itu yang saya tangkap, saya rumuskan, saya simpulkan itu. Ternyata benar itu. Tapi ini nanti kan masih lama. Nah, kalau berbicara sama jurnalis seperti ini karena mereka punya banyak data, punya banyak informasi, sehingga jurnalis itu kan antara berpikir futuristik sama menuju mistik. Ya. Kalau futuristik dia berpikiran ke depan, menuju mistik kadang dia memang meramal. Kira-kira siapa itu? Nah, kalau dari Mas Wildan sendiri apa yang bisa disampaikan ke masyarakat ya, terutama artinya
bahwa sekali lagi kontestasi itu bukan sekedar kita mencari orang yang bisa rutinitas gitu ya. Betul. Tetapi memang ada satu gagasan, ada satu terobosan sehingga Sumeneb itu akan lebih maju misalnya. Ya betul. Yang yang Bung Anwar itu menarik itu penantang kandidasi itu punya tawaran baru, bukan hanya mengkritik. Saya punya dua ini. Satu, ini kan demokrasi. Pertanggungjawaban pemerintah itu terhadap publik itu per 5 tahun sekali. Nah, publik bisa menghukum, hukumannya itu yang paling bisa dilakukan per 5 tahun. Jadi kalau ada yang tidak suka terhadap pemerintah dalam 1 tahun, dia mungkin hanya bisa rasan-rasan. Berikutnya hanya bisa rasan-rasan, mengkritik itu pun kalau direspon. Maka yang paling efektif adalah di pemilu, itu adalah masa evaluasi dan koreksi terhadap pemerintah. Jika masyarakat sudah bisa melihat tentang bagaimana keberhasilan pemerintah, maka teguhkan hatinya untuk tak berubah. Sebaliknya, jika merasakan kurang maksimal, disitulah tempat untuk menghukum. Untuk menghukum, ini nggak bisa menembang gitu ya. Ya, tidak bisa dikasih kesempatan lagi, kita ganti sama yang lain. Nah, ini kan berimbang. Ya. Yang kedua, masyarakat ini sebetulnya menurut saya hanya pada wilayah yang lagi-lagi normatif. Satu contoh di desa. Di desa itu bagi masyarakat sudah dianggap nyaman ketika desa sudahlah membuat situasi aman, stabil gitu, bantuan dari program pemerintah pusat, jalan itu sudah selesai. Padahal cobalah ke desa-desa lain, desa di Malang, desa di mana itu, bukan hanya itu, bukan hanya rutinitas. Pemerintah mampu membangkitkan kemandirian, bukan program yang selalu memanjakan ya, tetapi mendorong masyarakat untuk mandiri, bukan hanya tergantung sama bantuan, tapi memajukan desanya, memberdayakan desanya. Nah, perlu ke situ, sehingga termasuk pada wilayah kabupaten bukan hanya dilihat, wah ini aman lah, nggak ada apa-apa, bantuan turun, bukan hanya itu. Lihat bahwa sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, kemudian tingkat fasilitas yang tercukupi dan segala macam. Nah, poin yang terakhir, saya setuju dengan Bung Anwar itu, barangkali masih ada sisa-sisa idealisme politik di saat kekeruhan hari ini sudah mulai muncul, maka siapapun penantang barunya jangan hanya mengandalkan pendekatan, interaksi, jangan hanya mengandalkan modalitas, tetapi kita tetap tidak putus-putusnya ajari masyarakat dengan program-program, janji-janji yang realistis. Memang janji ya, tetapi itu yang bisa dilakukan oleh penantang baru. Yang penting rasional. Saya kira itu. Oke, itu Sobat Sumeneb Press Club. Saya tidak perlu menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Mas Wildan sama Bung Anwar, karena kalau nanti disimpulkan itu cenderung politis juga. Jadi tapi yang ingin saya berikan catatan pada malam ini, semoga bincang-bincang ini menjadi referensi bagi kita semua di dalam menentukan sikap politik, di dalam menentukan hak politik kita, di dalam terutama kalau menyitir Bung Karno itu berdaulat di bidang politik. Betul, itu ya. Betul. Artinya kalau kita di bulan November 2024 ini, semoga masyarakat Sumeneb menggunakan hak politiknya secara berdaulat. Betul. Sehingga siapapun yang terpilih nanti, baik petahana maupun penantang baru itu benar-benar bisa membawa Sumeneb lebih baik dan lebih maju. Sekian dari bincang-bincang di Sumeneb Press Club. Kita bertemu pada kesempatan selanjutnya. Salam. Selamat Idul Fitri.